Shalom, saudara-saudara seiman, dimanapun Anda berada. Iya, saya buat konten video ini untuk mau menjawab satu pertanyaan yang muncul di satu konten YouTube yang saya sempat lihat. Iya, pertanyaan yang saya mau jawab ini kaitannya dengan istilah murtad atau murtadin. Ya, biasanya kata ini diberikan kepada orang-orang yang berpindah agama. Jadi kalau dahulu dia dari agama yang satu, dia pindah ke agama yang lain, maka dia akan disebut murtad oleh agama yang lama, gitu ya, oleh orang-orang yang ada di agama yang lama dia. Demikian juga di dalam hal ketika ada orang-orang yang dahulunya dari agama seberang lalu sekarang menjadi Kristen. Ya, saya sih nggak masalahkan ini, penyebutan ini tentang hal murtad atau murtadin, jika yang menyebutkan itu adalah orang-orang yang di agama seberang, yang mereka menyebutkan kepada orang-orang yang juga sekarang sudah menjadi Kristen. Jika penyebutan ini datang dari seberang, memang itu pantas mereka mengatakannya, karena dahulu mereka sama-sama di agama yang lama, di agama seberang gitu kan. Tapi ternyata ada dari agama yang seberang itu berpindah menjadi Kristen. Lalu mereka menyebutkan kepada orang-orang yang pindah ke Kristen ini menjadi orang-orang yang murtad atau murtadin. Bagi saya nggak masalah, karena itu hak mereka untuk menyebutkannya. Tapi kemudian yang menjadi poin bagi saya secara pribadi agak sedikit rusik atau merasa kurang tepat, kurang pas atau kurang wise kalau kata ini, istilah ini datangnya dari kita sesama anak-anak Tuhan atau orang Kristen itu sendiri, gitu ya. Nah, kenapa masalahnya? Karena saya sering ketemukan di undangan-undangan gitu ya, undangan-undangan beribadah atau KKR lah begitu. Di situ contohnya hadirilah KKR ini, ditulis di situ, ditulis oleh pembicaranya dari murtadin ini itu gitu ya, atau hadirilah ibadah ini, terimalah berkat Tuhan melalui kesaksian para murtadin. Nah, kita dari kalangan Kristen sendiri masih menggunakan istilah ini. Bagi saya ini yang mengusik saya untuk tidak sepakat dengan istilah ini. Tadi saya bilang tadi, kalau dari seberang, agama seberang yang mengatakan ini kepada orang-orang yang sudah berbalik datang kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan itu nggak masalah. Itu hak saudara-saudara kita yang di seberang menyebutkannya. Tapi akan menjadi hal yang kurang tepat kalau kita sendiri, dari kita sendiri menyebutkan lagi kepada saudara-saudara kita yang sudah datang menjadi anak Tuhan, kita menyebutkan mereka juga sebagai orang murtad atau murtadin. Itu nggak pas, nggak tepat. Nah, rupanya ini juga menjadi kegalauan sendiri bagi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sekarang sudah menjadi pengikut Kristus dan mereka sudah militan untuk memberitakan kabar keselamatan dari Kristus. Mereka menjadi Kristen. Mereka juga galau mendengar istilah ini. Bahkan mereka tidak senang, mereka tidak suka, mereka tidak mau disebutkan sebagai orang murtad. Nah, ada video yang nanti saya tampilkan, dan dalam video ini ada pertanyaan ini yang membuat saya untuk mau menjawabnya. Ya, ada dua video. Video yang pertama nanti saya tampilkan, ini potongan video ini. Di situ ada dua anak Tuhan berdiskusi. Dua anak Tuhan ini juga datangnya dari seberang gitu ya.
Nah, lalu mereka berdiskusi, terus dalam diskusi itu ada satu yang menanyakan, jadi ada cewek dan cowok. Nah, si ibu ini menanyakan kepada yang si bapak, si teman yang satu. Di situ nanti di videonya, di situ dikatakan amang bau, dia bilang amang bau, mau nggak dibilang murtad. Nah, di situ amang baunya menjawab dengan tegas bahwa dia tidak suka, bahkan dia menolak dengan keras disebutkan sebagai murtad. Kenapa? Karena jawabannya yaitu bahwa dia bukan murtad. Sesungguhnya dia mendapatkan jalan kebenaran itu. Dia mendapatkan keselamatan yang hakiki. Sehingga dia bukanlah murtad, tapi dia mendapatkan jalan keselamatan. Nah, ini yang membuat dia tidak senang dengan istilah murtad yang disematkan pada dirinya. Lalu kemudian nanti kalau kita lihat video, teman yang cewek yang cewek ini yang tadi mempertanyakan itu, dia kembali bertanya lagi, kalau begitu istilah apa yang tepat yang disematkan kepada kita ini yang dari seberang? Istilah apa yang tepat ya? Pertanyaan ini yang saya mau jawab. Namun sebelum saya jawab, kita lihat videonya. Tapi mohon maaf nih Amang Bao. Apa Amang Bao suka dikatakan murtadin atau murtad atau orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus ada dalam terang? Ini cocok ini. Saya sudah buat di VT saya sudah buat di YouTube saya. Berkali-kali saya ingatkan. Saya tidak suka disebut murtad. Setuju. Dan saya menolak sebutan murtad bagi diri saya. Karena saya menemukan jalan yang lurus. Haleluya. Karena saya sedang berada di jalan yang lurus itu. Betul. Saya tidak murtad. Saya menemukan kebenaran yang sejati, yang hak. Mungkin ada istilah yang harus kita sematkan nih buat orang yang terima Tuhan Yesus, Pastor. Jangan murtad lagi. Sebab kalau murtad itu kan di dalam iman Kristen meninggalkan Tuhan Yesus atau meninggalkan kebenaran. Betul, betul. Jadi begini, ya, tapi kalau ada orang saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang menyebut saya murtad, ya itu hak Anda. Silahkan. Itu hak Anda menyebut saya murtad, karena memang notabene-nya saya adalah Islam di masa lalu sampai umur 31 tahun. Tapi saya sekali lagi tidak mau disebut murtad secara pribadi, secara personal. Saya punya hak jawab toh, bukan hanya Ibu Mikana yang punya hak jawab. Saya juga punya hak jawab. Sedikit berapologet. Ya, jadi saya tidak murtad, saya mendapat anugerah, saya mendapat hidayah, saya mendapat anugerah dalam bahasa Alkitab. Dalam bahasa yang lain, saya mendapat hidayah, dan itu adalah barokah dalam hidup saya. Dan saya menjadi orang Kristen itu sebuah kemurahan. Ya, itu videonya ya. Jadi kita sudah saksikan. Ada dua anak Tuhan di sini, mereka mempertanyakan itu. Istilah apa yang tepat buat kami ini? Masa kami dibilang murtad gitu ya? Nggak enak didengar gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara kita ini pun tidak senang, tidak suka, kenapa kita yang sesama Kristen pun masih menggunakan istilah ini? Hadirilah karena ada kesaksian dari para murtadin. Kenapa kita masih menggunakan itu? Padahal mereka sendiri nggak senang dan memang nggak tepat. Lalu di video yang kemudian lagi saya mau putar menjadi alasan saya untuk nanti membuat YouTube ini untuk menjawab dengan istilah yang tepat. Dalam video yang kedua ini ada dua anak Tuhan, dua perempuan cantik. Mereka juga menyaksikan tentang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan memberkati mereka. Tapi dalam kesaksian mereka itu juga ada percakapan tentang perkenalan mereka. Kita kenal belum sebulan ya, saya. Kita belum kenal belum sebulan Natalan. Januari ya. Januari awal tahun ini gitu. Tanggal 23. Ya,
13 atau 23, 13 gitulah ya, 13 ya. Ya di acara Natal yang para murtadin itu, tapi dengan bersyukur saya senang banget. Sebenarnya bukan Natal para murtadin, itu Natalan aja. Kebetulan yang ketemu, hadir ya ada beberapa yang para murtadin. Oke. Cuma waktu itu posisi lagi saya punya teman dan sahabat dia juga gitu kan. Dia mau Natalan gitu. Betul. Dan dia bilang katanya para murtadin. Oh ya, dan saya sebagai yang di keluarga Kristiani gitu kan, meskipun saya pernah menyeberang dulunya, dan itu saya sangat excited ikut dong. Jadi ada yang menanyakan bahwa kita kapan ya berkenalan gitu kan. Jadi yang satu menjawabnya, oh kalau nggak salah kita itu kan bertemunya pada waktu ada acara Natal para murtadin, ya katanya begitu. Natal para murtadin. Iya, padahal murtad itu berarti apa ya? Cara Alkitab pun menjawab murtad itu berarti berbalik dari Tuhan, meninggalkan Tuhan kan gitu ya. Nah kalau Natal para murtadin masuk nggak dalam logika rohani, dalam pikiran perasaan rohani kita, secara Alkitabiah. Natal para murtadin berarti Natal para orang-orang yang meninggalkan Tuhan gitu ya. Natal para orang-orang yang meninggalkan keselamatan dan hidup dalam kematian gitu. Kayaknya nggak tepat kan gitu. Nah ini yang buat saya tergerak untuk mau menjawab ini, sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Mikana ya di video yang pertama itu. Dia kan bertanya dengan jelas ya, dan pertanyaan itu harus dijawab. Kalau begitu istilah apa yang tepat untuk disematkan kepada mereka yang dari seberang datang kepada Kristus? Istilah apa yang tepat? Nah ini pertanyaan, berarti kita harus menjawabnya. Dalam kesempatan ini saya mau menjawab hal itu. Tentu saya tidak pakai definisi saya. Saya coba menggunakan Alkitab sendiri, memakai Alkitab sendiri, karena saya tahu pasti Alkitab punya jawaban-jawaban untuk hal ini. Dan kalau Alkitabnya menjawab, itu pasti tepat dan benar. Kan gitu ya. Jadi pertanyaannya tadi, istilah apa yang tepat untuk disematkan kepada saudara-saudari kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan sekarang, supaya tidak lagi disebut dengan murtadin atau murtad. Saya coba belajar dari Alkitab. Saya ketemukan di banyak ayat yang bisa menjawab hal ini. Tapi setidaknya ada dua ayat firman Tuhan yang bisa memberikan petunjuk ini dan kita bisa menggunakannya. Dua bagian dari ayat firman Tuhan ini. Pertama dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 ini berbunyi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu ayat 9. Ayat 10 lanjutannya menarik. Kamu yang dahulu bukan umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wow, ini kalimat yang luar biasa yang mengokohkan iman kita untuk tetap di dalam Kristus. Karena kita bukanlah siapa-siapa dahulu, tapi yang sekarang telah menjadi siapa-siapa di dalam Kristus, kan gitu ya. Kita yang dahulu bukanlah orang yang selamat, tapi yang sekarang telah menjadi orang yang selamat karena diselamatkan oleh Tuhan. Itu bagian firman Tuhan yang pertama, 1 Petrus ayat 9. Kemudian bagian firman Tuhan yang kedua yang menjadi dasar saya berpikir untuk menjawab pertanyaan tadi. Di dalam Matius 22 ayat 14. Bunyinya begini, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil
tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Konteksnya ini Matius 22. Ini merupakan perumpamaan Yesus sendiri. Perumpamaan ini Yesus menggambarkan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mau membuat jamuan kawin anaknya, pesta kawin anaknya. Lalu dia mau membuat pesta yang sebaik mungkin, yang teristimewa, dan dia menyembelih lembu-lembu jantannya, hewan-hewan ternaknya, peliharaannya, dia sembelih, kemudian diolah menjadi hidangan yang lezat, yang enak, kemudian dihidangkan di atas meja, dan waktu atau saat pesta itu akan dimulai, dia perintahkan hamba-hambanya, pergi panggillah para undangan. Berarti sudah ada undangan-undangan ya. Raja sudah mengundang orang-orang khusus untuk menikmati jamuan pesta anaknya itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata hamba-hambanya sampai di para undangan itu, para undangan itu menolak dengan berbagai alasan. Ada kerjaan inilah, kerjaan itulah, ada ini itulah, sehingga mereka menolak untuk tidak menghadiri jamuan pesta perkawinan itu. Tidak sampai di situ. Lebih parahnya, dari para undangan itu rupanya ada yang menangkap hamba-hamba raja ini, memukuli, bahkan juga membunuhnya. Mengetahui ini, raja menjadi marah dan sangat geram, sehingga dia memanggil hamba-hambanya. Dia bilang, dia perintahkan selanjutnya, pergilah, tapi tidak lagi memanggil para undangan itu, karena mereka meskipun diundang, tapi mereka tidak pantas untuk menikmati ini. Sekarang pergi, panggillah semua orang yang kamu temui di persimpangan-persimpangan jalan, siapapun dia, bawa ke sini, pesta harus berjalan. Lalu hamba-hamba itu pergi, dan mereka menemukan di jalan-jalan orang-orang, entah itu orang jahat, orang baik, dari kasta apapun dia, mereka bawa masuk ke dalam istana raja, menikmati jamuan yang sudah tersedia. Dari perumpamaan itu Yesus menutupnya dalam Matius 22 ayat 14 tadi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih, sedikit yang terpilih. Dua bagian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9, Matius 22 ayat 14. Dari dua ayat ini ada satu kata yang sama, dan kata ini yang saya mau ambil untuk menjawab pertanyaan Ibu Mikana tadi. Istilah apa yang tepat? Ada kata terpilih di situ. Kamulah bangsa yang terpilih, 1 Petrus 9, dan sedikit yang dipilih, Matius 22 ayat 14. Karena bahasa Perjanjian Baru, teks aslinya itu ada dalam bahasa Yunani, maka kata terpilih dipilih ini menggunakan kata yang sama, kata dasar yang sama. Apa itu? Eklektos. Eklektos artinya yang terpilih, kata sifatnya terpilih. Ditranslate ke Inggris, chosen, yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Kamu yang dahulu tidak siapa-siapa, kamu yang dahulu terbuang, sekarang dipilih, sekarang diambil, dibawa masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Sesuai dengan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kan gitu ya. Nah, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada siapa? 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Ayat ini dialamatkan kepada mereka, para pendatang yang tersebar di mana? Di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, terus di Bitinia. Siapa mereka? Ayat 2 dalam 1 Petrus 1 itu dikatakan itu mereka
adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Adalah orang-orang yang dieklektos, dipilih, dieklektos sesuai rencana Allah. Berarti kamulah bangsa yang terpilih. Artinya orang-orang yang dieklektos sesuai rencana Allah. Rencana Allah seperti apa? Menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, kemudian menyebarluaskan kasih karunia melalui pemberitaan kabar baik. Itu sebabnya dilanjutkan apa? Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini yang sesuai dengan yang terjadi saat ini, ketika Tuhan mengeklektos orang-orang yang dahulu bukan anaknya, orang-orang yang dahulu bukan umatnya. Tuhan pilih mereka, Tuhan mengeklektos mereka, dan Tuhan mau pakai mereka menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik itu. Sehingga kalau saya boleh melihat di konten-konten YouTube, anak-anak Tuhan yang dari seberang yang sudah menjadi pengikut Kristus, mereka begitu militan. Karena inilah jawaban dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 2. Mereka dipilih, dieklektos untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia ini. Sehingga mereka sangat militan. Nah, itu sebabnya sekiranya ini boleh diterima. Pertanyaan tadi, apa yang istilah tepat bagi kami? Istilah yang tepat secara Alkitabiah bagi orang-orang yang dahulu dari seberang datang kepada terang yang ajaib oleh Tuhan. Mereka tidak lagi pantas disebut murtad, tapi mereka pantas disebut sebagai orang-orang yang eklektos. Orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi jawabannya apa sih yang tepat buat kami istilahnya? Inilah jawabannya. Yang tepat buat saudara-saudari saya yang dari seberang adalah kalian adalah orang-orang yang tereklektos. Jadi seperti percakapan dua anak Tuhan tadi, dua saudari saya kalau mau pakai kata mereka kan, kita ketemu di mana? Oh, di waktu acara Natal para murtadin. Kita bisa ganti kata para murtadin itu dengan kata eklektos. Oh, kita bertemu pada waktu acara Natal para eklektos. Artinya kita ketemu pada waktu acara Natal para orang-orang terpilih atau Natal orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Wow, menarik ya. Jadi ini yang boleh saya berbagi. Sekiranya jawaban ini, kalau saudara-saudari saya bisa melihat video ini, kiranya boleh terjawab kegalauan tadi. Apa yang tepat istilahnya? Ini eklektos. Mari hadirlah KKR. Kan dalam KKR ini akan ada kesaksian-kesaksian dari para eklektos. Mari hadirlah ibadah ini, nikmatilah berkat Tuhan, karena pembicaranya adalah pembicara yang eklektos, pembicara dari orang-orang yang terpilih. Ini dari saya, salam eklektos, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.